dari kita agar kita bisa meningkatkan kesehatan warga kita, warga negara kita, yaitu Provinsi Banten. Nah, ada hal yang menjadi problem, yang menjadi perdebatan panjang selama ini, yang mengundang pendapat para pakar dari perspektif masing-masing, yang mencoba mempertentangkan antara BPJS dan otonomi daerah. Kita sadari BPJS memang yang ditugaskan secara khusus untuk melayani kesehatan masyarakat. Tapi harus kita ketahui sekarang, dari 10 juta penduduk kurang lebih yang memiliki BPJS baru 8 juta. Masih ada 2 juta yang memiliki BPJS. Kesertaan keterlibatan kota kabupaten bersama provinsi selama ini memberikan kontribusi bersama pemerintah pusat hampir 4 juta lebih, 40%. Dan memang kita sekarang sedang berusaha, pemerintah provinsi kota kabupaten juga termasuk yang menganggarkan, terutama menyelamatkan orang-orang miskin. Orang miskin yang sekitar 600 sebenarnya sudah teratasi, baik dilakukan oleh kota kabupaten maupun oleh provinsi. Masing-masing daerah menganggarkan untuk pelayanan kesehatan ini, dan dengan segera membantu program BPJS. Dengan sisa yang belum mendapatkan BPJS, baik dari karyawan pabrik yang harus menjadi tanggungan perusahaan, maupun dari masyarakat yang dikatakan mampu tapi belum membayar BPJS, atau masyarakat yang rentan, hampir miskin, walaupun tidak benar miskin. Dia bisa makan, dia bisa untuk sekolah, tapi dia tidak mampu membayar BPJS. Masih sekitar 2 juta. Iya, saya ingin tawarkan program saya. Bagaimana yang 2 juta itu? Siapa yang mengelola mereka? Siapa yang mengurus mereka? Ketika sakit mereka ditolak karena tidak punya BPJS. Bahkan mereka tidak boleh pulang karena belum juga sanggup bayar. Mereka gadaikan tanahnya, mereka jual tanahnya. Pemerintah harusnya hadir di sini. Pemerintah daerah, gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, juga sebagai kepala daerah harusnya hadir untuk membela kepentingan masyarakat sendiri. Jadi persoalan hukum kadang-kadang mengganjal upaya-upaya pemerintah, upaya gubernur dalam rangka membela kepentingan masyarakat. Bukan soal janji kampanye, bukan untuk membangun citra, tapi fakta di lapangan bahwa 2 juta ini masyarakat terabaikan. Ketika ada kekuasaan hukum sebenarnya, pemerintah provinsi boleh melakukan diskresi. Diskresi dan keleluasaan. Persoalan sederhana, ketika BPJS belum sanggup melaksanakan program sampai 100% bagian dari masyarakat yang belum bisa demokrasi. Ini persoalan sederhana. Persoalan sederhana untuk tidak dibenturkan pada pusat-pusat fungsi antar lembaga, antara undang-undang. Nah, oleh itu kita harus sensitif. Saya mengajak pada wali kota Bupati, ayo kita tangani yang 2 juta ini. Pemerintah provinsi dengan dukungan DPR sudah menyediakan dana ini. Bahkan DPR dalam pertemuan terakhir juga memberikan dukungan sepanjang tidak bertentangan undang-undang. Jika saya bilang kalau ini belum bisa selesaikan, masih kita terhukum, perlu kita minta advokasi, saran. Kita berikan MK, apakah gubernur tidak boleh membantu mereka? Salahkah gubernur kita kalau ketika membela mereka? Paling ini sebagai bukan keluhan, tapi ini sesuatu yang perlu perhatian dari kita semua. Bagi di ujung sana masyarakat masih miskin, di ujung sana mereka tergapai-gapai. Mari
mereka sakit, mereka tidak ada pelayanan. Logika pelayanan kesehatan harusnya di banyak negara mereka bebas, mereka tidak bayar masuk rumah sakit. Bila perlu orang lebak sakit, jadi terjatuh, pemerintah sediakan helikopter dari sana Australia, Selandia Baru, Norwegia, mereka dengan fasilitas. Bahkan kalau rumahnya ada ular aja, helikopter langsung jemput. Kalau kita dari sana udah jalannya rusak, ambulan juga gak ada, dipakai losbak kayak kemarin dari Mancap, membawa ke rumah sakit. Kita kadang-kadang belum berpikir tentang itu. Pada negara yang maju, negara yang baik, negara yang melayani, dan sudah mungkin kita sebagai undang-undang dasar harus kita melayani secara penuh. BPJS baru 3 hari harus pulang. Kalau ada tindakan medis yang berupa khusus tidak tanggung oleh BPJS. Harus kita semuanya kita siapkan buat masyarakat. Mau sakit apa, dari mana, mau dari mana, dia misalnya di gunung sana, Gunung Karang kita jemput di helikopter, kita bawa. Itu negara yang hadir di masyarakat. Itu pikiran saya, itu pikiran kita bersama. Itu bukan dianggap ngomong gede. Hal kita arahkan nanti agar kita bisa. Cuma beli helikopter aja sampai Pak Putih ditangkap dan KPK. Jadi banyak hal-hal yang harus kita pikirkan. Sekarang PSN 13 proyek strategis nasional yang ada di kita sudah rata-rata kemarin kita kumpulin, sudah masuk dan sudah 56%. Perkembangan jalan tol di wilayah kota mulai Kang Selatan sampai ke Bandar itu jauh lebih maju, progresnya jauh lebih bagus. Tapi apa bangunan jalan tol nanti akan juga berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Apa yang tidak mematikan ekonomi yang ada di masyarakat? Apakah jalan tol akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Banten? Ini menjadi pertanyaan kita. Oleh pembangunan itu, pembangunan harus pembangunan Banten diarahkan untuk paralel dengan pembangunan PSN itu sendiri. Tanjung Lesung sampai sekarang nggak jelas. Selama 5 tahun diberikan kepercayaan, saya dengan pengawas pada saya kumpulkan tidak jelas kemana arah. Yang lebih menggetarkan adalah seorang peneliti dari BPPT enak aja dibilang bahwa tsunami 57 meter yang akan menghempaskan Pandeglang, Serang, termasuk kampung saya Tangerang. Saya panggil BPKB, apa betul? Nah, ini baru penelitian, ini sudah diuji, ya baru pemodelan, membuat masyarakat dalam dan sebagainya. Investasi kita nomor 3 sekarang bisa. Terabat dengan Pak Presiden sampaikan bahwa investasi kita mulai tertarik orang ke Banten ini, tapi kita harus bisa memberikan kemudahan dan damai dan bertarikan orang untuk bisa betul-betul serius menanam modal di sini. Saya kira sebetulnya saya terakhir saya bangga bukan karena honor dan tunjangannya, tapi setelah kita masuk sampai ke Banten, keliling betapa indahnya Banten ini. Betapa indahnya di wali kota, bupati yang cakep-cakep, ditambah dengan warganya juga, dan mereka juga dengan budaya luar biasa. Makanya saya coba uji sekarang, saya uji program saya berhasil nggak untuk membangun revitalisasi Banten lama. Karena itu ikon, dan dari situ kita mulai pembangunan wisata, pembangunan budaya, dan kita berrevitalisasi yang lainnya sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Kita anggarkan, kalau kemarin sempat tersendat, kita anggarkan 200 miliar. Kita akan berubah Banten lama. Kalau tidak berubah prinsip-prinsip, tidak berubah budaya akarnya, tapi kita berubah wajahnya. Sehingga orang datang akan menjadi perhatian dan daya tarik bagi banyak orang. Jadi sebenarnya sekarang adalah bagaimana dalam rapat besar Lembang ini
kita bisa lakukan perencanaan yang baik, yang efektif. Saya mengkritik musrembang itu hanya formalitas. Saya Manila dibuka, tadi undangan juga harus pakai batik, bagi-bagi batiknya. Itu batik saya kecil, tapi yang muda sini nggak pakai batik. Jadi biarkan aja lah, pakaian apa saja yang penting dia cerdas, dia mampu kuasa perikanan. Dan saya juga kritik tradisi gereja yang ada. Begitu menteri pulang, begitu orang-orang DPRD pulang, terus juga gubernur juga pulang, buat satu hari satu bulan di hotel dengan biaya yang mahal, tidak menghasilkan apa-apa. Makanya hari ini saya bertekad untuk saya tungguin sampai selesai. Sampai tahun. Itu saya kira sudah buat. Dan pemerintah melarang kecuali acara seperti itu, kegiatan rapat-rapat di hotel. Karena apa? Karena tidak efisien. Kalau rapat seperti ini, kalau di hotel berarti harus menghasilkan manfaat masa buat rakyat Banten. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musrembang saya nyatakan dibuka. Demikian, maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.